Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Psikologi Sastra akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait ujian tengah semester. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang tahapan metode penelitian sastra pada analisis psikologi sastra dalam cerpen Perempuan Balian karya Sandi Firly yang ditulis oleh Arya Bayu Setiaji. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu persoalan pokok. Analisis cerpen Perempuan Balian karya Sandi Firly yang diterbitkan oleh Kompas pada 24 Juni 2012. Setelah melihat isi dari cerpen tersebut, peneliti tertarik meneliti analisis struktur, kemudian dilanjutkan dengan analisis psikologi sastra. Kajian psikologi sastra tersebut terdapat pada tokoh yang terdapat dalam cerpen, yaitu tokoh aku. Perempuan muda atau idang, damang itat atau lelaki tua, anak usia 4 tahun, seorang ibu muda, dan lelaki tuang. Hal tersebut dianalisis berdasarkan kepribadian manusia, yaitu ID, ego, dan superego. Baik, selanjutnya tahapan metode penelitian sastra yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Setelah mengetahui pokok permasalahan, peneliti merumuskan masalah berdasarkan psikologi kepribadian manusia. Masalah-masalah tersebut antara lain: yang pertama yaitu siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen Perempuan Balian. Yang kedua, bagaimana penokohan dalam cerpen Perempuan Balian. Yang ketiga, bagaimana latar dan alur yang digambarkan dalam cerpen Perempuan Balian. Nah, dari perumusan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan, yaitu yang pertama, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen Perempuan Balian. Yang kedua, penokohan dalam cerpen Perempuan Balian. Yang ketiga, latar dan alur yang digambarkan dalam cerpen Perempuan Balian. Metode yang ketiga yaitu mengadakan studi kepustakaan. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis mencari beberapa sumber kepustakaan untuk menguraikan permasalahan. Dalam cerpen tersebut, fokus pada masalah psikologi kepribadian manusia yang terdapat pada penokohan. Sumber yang dipakai oleh peneliti diantaranya yaitu Firly Sandi, 2012, Perempuan Balian, Kompas, diunduh pada 11 September 2017 yang digunakan untuk mengetahui konsep penjelasan psikologi kepribadian manusia. Dalam konsepnya, Freud bertolak pada psikologi umum. Dia membedakan kepribadian manusia menjadi 3 unsur kejiwaan, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga aspek itu masing-masing mempunyai fungsi, sifat komponen, prinsip kerja, dan dinamika sendiri-sendiri. Namun ketiganya saling berhubungan sehingga sukar atau bahkan tidak mungkin untuk memisah-misahkan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku selalu merupakan hasil kerjasama dari ketiga aspek itu. Ketiga sistem itu diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ID dalam bahasa Jerman merupakan wadah dari jiwa manusia yang berisi dorongan primitif. Dorongan primitif adalah dorongan yang ada pada diri manusia yang menghendaki untuk segera dipenuhi atau dilaksanakan keinginan atau kebutuhannya. Yang kedua yaitu ego. Ego timbul karena kebutuhan organisme yang memerlukan transaksi-transaksi yang sesuai dengan dunia kenyataan objektif. Orang yang lapar harus mencari, menemukan, dan memakan makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Hal itu berarti orang harus belajar membedakan antara makanan dan persepsi aktual. Yang ketiga yaitu superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai
bersifat evaluatif atau menyangkut baik dan buruk. Superego merupakan penyeimbang dari ID dan ego. Apakah keinginan ID itu bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat? Metode selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Dugaan yang terdapat dalam problem yang sudah tersusun oleh peneliti yaitu setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda dan disebabkan oleh latar belakang yang dialami oleh setiap manusia. Yang kelima yaitu mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan berdasarkan nama dan gambaran tokoh dalam cerpen tersebut. Yang pertama, aku. Aku adalah perempuan Balian yang merupakan seorang peneliti yang ditugaskan di daerah tersebut untuk melihat pertunjukan Balian. Yang kedua, perempuan muda atau idang. Seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang yang kurang waras dan ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu damang atau lelaki tua. Lelaki tua umurnya sudah lebih dari 1 abad dan tidak suka dengan kehadiran perempuan muda yang dianggap kurang waras. Yang keempat, anak usia 4 tahun, yaitu merupakan orang sakit yang menderita sakit yang parah dan harus segera diobati. Yang kelima, seorang ibu, merupakan ibu dari anak usia 4 tahun yang sedang sakit parah. Yang keenam, 2 lelaki, merupakan tokoh yang berada di warung yang memperbincangkan tentang idang seorang perempuan dan seorang lelaki tua. Selanjutnya yaitu mengolah data. Analisis unsur psikologi tokoh cerpen dalam Perempuan Balian karya Sandi Firly, yaitu yang pertama tokoh aku. Idenya ingin meninggalkan kampung tempat upacara Balian dan pada saat itu latarnya di warung. Ego, meninggalkan kampung karena alasannya pergi ke kampung itu sudah terpenuhi. Superego, lebih memilih diam karena dia merasa perbincangan tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Yang kedua, tokoh idang. Ide ingin diterima masyarakat, tetapi karena dia dianggap pembawa sial, maka masyarakat menjauhinya. Ego, karena ingin diperhatikan, ia membuat ulah. Superego, idang berhasil mengobati anak yang sakit parah. Yang ketiga yaitu damang. Tokoh damang ini yaitu idenya tidak terima akan kehadiran idang yang berhasil menyembuhkan penyakit orang, maka dia berusaha menyingkirkan idang. Ego, damang ingin menyingkirkan idang, maka ia memprovokasi masyarakat. Superego, damang lebih memilih pergi ketika apa yang dikatakan tidak digubris oleh masyarakat. Terakhir yaitu tokoh ibu si perempuan muda. Ide ingin mengobati anaknya dari penyakit hingga dia rela menunggu lamanya pengobatan. Ego, ia ingin menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, maka ibu itu menunggu berhari-hari walau badannya sudah tidak sanggup lagi. Superego, dia telah siap apapun yang terjadi dan yang menimpa anaknya. Materi selanjutnya yaitu menganalisis dan interpretasi. Setelah dianalisis dan dibuat dalam bentuk tabel, fokus penelitian ini yaitu analisis psikologi kepribadian tokoh yang terdapat dalam cerpen. Sesuai dengan kajian teori yang dipakai, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerpen telah dikupas secara mendetail berdasarkan id, ego, dan superego. Ketiga aspek tersebut didasari dari sifat manusia secara biologis, kemudian muncul sebuah getaran hati yang mendorong manusia untuk bersikap atau melakukan sesuatu. Dalam analisis tersebut, sudah sangat wajar perilaku tokoh-tokohnya disesuaikan dengan usia. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh manusia yang telah diberi kesempurnaan oleh Tuhan. Selanjutnya mengenai membuat generalisasi. Setelah melihat analisis pembahasan dari penelitian di atas, manusia pasti memiliki ketiga unsur tersebut dalam diri manusia itu. Manusia sudah dikodratkan memiliki hasrat dorongan untuk memperoleh dan melakukan sesuatu.
Di samping itu, manusia akan mencari tahu beberapa aturan atau kaidah yang berlaku. Dari hal itu, manusia dapat berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Pemikiran tersebut akan dituangkan dalam bentuk perilaku yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia lain dapat menilai baik buruknya. Baik, metode selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan dapat dikemukakan setelah data dianalisis dan diinterpretasikan. Kesimpulan harus didasarkan atas data yang ada dan kerangka teori yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini, kesimpulannya yaitu struktur kepribadian tokoh dalam cerpen Perempuan Balian karya Sandy Verley memiliki 3 unsur, yaitu ID, ego, dan superego. Ketiga unsur tadi struktur kepribadian tersebut mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan kejiwaan para tokoh utama dalam cerpen Perempuan Balian karya Sandy Verley. Nah, dari analisis psikologi di atas dapat diketahui bahwa para tokoh memiliki ID yang kuat. Mereka cenderung ingin melepaskan diri dari segala permasalahan yang mereka rasakan dalam hidup tanpa melihat realita yang ada. Mekanisme pertahanan ego ditemukan dalam cerpen Perempuan Balian karya Sandy Verley. Meskipun usaha mereka berhasil, pada superego, tokoh telah memilih dasarkan pertimbangannya untuk melakukan suatu hal. Tahap selanjutnya yaitu merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Bagi sebagian orang, tahap ini dapat menjadi yang paling sulit karena peneliti dituntut untuk menyajikan penelitiannya dalam rangkaian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Tahap ini bisa berupa penyusunan skripsi, esai kritik sastra, artikel ilmiah, jurnal, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal ilmiah. Baik, yang terakhir adalah mengemukakan implikasi-implikasi penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok kami tadi, penelitian ini juga telah memaparkan sumber referensi, manfaat, dan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga sudah disebarluaskan melalui media sosial sehingga nantinya dapat diunduh oleh masyarakat yang membutuhkan, seperti pelajar dan mahasiswa nantinya yang memang perlu banyak referensi untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Dengan demikian, peneliti berharap jurnal ini dapat memberikan sedikit gambaran pengetahuan mengenai kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Sekian presentasi dari kelompok 12 Psikologi Sastra, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.